Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan kasih, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, agar kiranya firman itu menghiburkan setiap hati yang berduka dan menguatkan setiap hati yang lemah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara-saudari, kematian adalah salah satu kejadian yang paling menyedihkan. Ada duka yang mendalam, yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata ketika kita kehilangan orang-orang terkasih. Ada ruang kosong di dalam hati kita karena kehilangan, dan kadangkala kita pun merasa bahwa kematian sangat kejam. Teks renungan hari ini memberikan isyarat dan pemberitaan tentang orang-orang yang telah meninggal. Paulus menyadari bahwa kematian pasti akan mendatangkan duka cita mendalam, sebab manusia dicipta dengan perasaan yang melekat pada kodrat manusia. Namun ketika duka cita itu terjadi, janganlah kiranya berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Artinya, ingatlah bahwa kematian orang-orang percaya bukanlah akhir dari jalan yang harus ditempuh manusia ketika Allah menciptakannya. Dalam pandangan sekuler, orang mati tidak lebih dari sekadar kenangan yang tubuhnya akan segera membusuk dan tidak berarti. Namun, dalam kasih Tuhan, berharga di mata Tuhan kematian orang benar. Sekalipun kematian memisahkan manusia yang hidup, tetapi kematian tidak akan pernah memisahkan orang percaya dengan kasih Kristus. Jika kita percaya bahwa Kristus telah mati dan bangkit, kita pun dan saudara-saudari terkasih kita yang telah lebih dahulu meninggal akan dibangkitkan pada hari penghakimannya untuk mendapatkan kehidupan yang tidak akan pernah lagi berakhir. Inilah tujuan akhir dari perjalanan manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hiburkanlah hatimu yang saat ini sedang berduka karena kematian orang-orang yang kamu kasihi. Ingatlah bahwa bagi orang-orang percaya, kematian hanyalah perpisahan sementara secara jasmani. Tetapi kelak kita akan dipersatukan lagi dalam persekutuan orang-orang percaya bersama dengan Kristus. Perpisahan itu memang menyakitkan, tetapi itu hanya sementara, sebab kehidupan kekal akan kembali mempertemukan kita. Ketika engkau merindukan orang yang telah meninggal, berdoalah bagi pertemuan itu. Berdoalah bagi hari Tuhan tersebut, agar kelak pada saat hari Tuhan telah tiba, kau pun ikut serta pada persekutuan yang dikumpulkan oleh Allah. Bersabarlah dalam penantian dengan tetap menjaga supaya engkau tidak kehilangan apa yang menjadi bagianmu. Mereka yang telah meninggal sudah menyelesaikan tugasnya. Kini bahagian kita yang masih hidup di dunia ini adalah menjaga iman kita supaya tidak goyah dan menjaga kesetiaan kita untuk menjalani kehidupan seturut dengan kemauan Tuhan, agar kelak
Ketika waktumu telah tiba, engkau pun merasa lega bahwa kamu telah mengakhiri pertandinganmu dengan baik, dan bahwa engkau akan bersatu dalam keluarga Allah dengan orang-orang yang telah terlebih dahulu meninggalkanmu. Kiranya semua jemaat Tuhan yang pada saat ini berduka dikuatkan, dihiburkan, dan semua kita yang mendengar firman ini setia menjaga harapan untuk pertemuan kelak dalam keluarga Allah. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah yang penuh dengan kasih, yang memberkati kehidupan kami dengan perlindungan. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa ada duka cita yang begitu mendalam ketika kami mengalami kehilangan orang-orang yang sangat kami kasihi. Tuhan, pulihkan kiranya luka batin itu. Sembuhkan setiap duka cita itu ya Allah. Bekerjalah Engkau ya Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, agar kiranya kami tidak bertahan dalam duka cita yang mendalam, tetapi di dalam kuasa Roh Kudus, hati kami dihiburkan, hati kami dipulihkan, dan kami siap kembali untuk menjalani hari-hari kami tanpa rundungan duka cita yang mendalam. Tuhan Allah di surga, kami berdoa pada saat ini kepada orang-orang yang saat ini sedang merindukan orang-orang yang mereka kasihi, yang kini telah meninggalkan mereka oleh karena kematian. Biarlah Tuhan Engkau menjaganya, memberkati kehidupannya, memberkati setiap orang-orang yang sedang merindukan orang yang mereka kasihi. Biarlah mereka boleh Tuhan hiburkan, dan biarlah kiranya dalam kerinduan itu Tuhan mengisi dalam ruang-ruang kosong hati mereka, agar kiranya dengan kehadiran Allah, dengan kuasa Roh Kudus, mereka boleh mengalami pemulihan dan mereka boleh kembali untuk dihiburkan. Bapa di surga, biarlah Engkau mengajari kami untuk tetap setia dalam penantian selagi kami masih hidup, agar kelak ya Allah kami boleh ikut serta dalam keluarga Allah, keluarga yang Tuhan kumpulkan dalam kehidupan kekal, yang tidak akan ada lagi perpisahan di sana. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah singkat pada kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan menghiburkan, Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati. Shalom.